Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Saya tetap berharap dan berdoa kiranya Tuhan memakai kebenaran firman Tuhan yang praktis, singkat, dan sederhana ini dapat menyentuh setiap kita, meneguhkan, menguatkan kita, bahkan yang tidak kalah ketinggalan sebagai bentuk introspeksi dan evaluasi diri kita, sehingga ke depan hidup kita benar-benar hidup yang semakin dipulihkan, dijamah, diubahkan, dan disempurnakan oleh Tuhan selama kita hidup. Bapak, Ibu, Saudara, judul kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, buang keinginan daging. Apa sih keinginan daging itu? Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan daging adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita. Keinginan daging sangat menggoda dan berpotensi membuat manusia jatuh terseret ke dalam dosa. Rasul Paulus dengan sangat jelas menjabarkan apa yang dimaksud dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dengan sangat jelas menerangkan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan daging terlihat nikmat dalam waktu yang semu dan sementara. Celakanya, tidak terlihat sebagai sebuah dosa besar. Akibatnya, banyak orang memberi toleransi, kompromi terhadap masuknya dosa ini dan menganggap keinginan daging hanyalah sebuah dosa kecil yang sepele dan remeh-temeh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, seringkali dosa yang kita anggap kecil ini bisa menjadi entry point atau pintu masuk bagi berbagai dosa berikutnya yang berakibat fatal dan menghancurkan hidup kita. Kita terjebak dan akhirnya terpenjara dari dosa yang kecil berkembang menjadi dosa besar. Di suatu gereja, pendeta memberitahu jemaatnya dengan berkata demikian. Minggu depan saya mau berkhotbah tentang dosa kebohongan. Supaya Anda bisa memahaminya, saya ingin Anda semua membaca Markus pasal 17. Pada hari Minggunya, sebelum menguraikan khotbahnya, pendeta ini bertanya, saya ingin tahu berapa banyak di antara jemaat yang telah membaca Markus 17. Semua orang mengacungkan jarinya. Pendeta itu kemudian tersenyum dan berkata, Markus hanya memiliki 16 pasal. Sekarang
saya akan memulai khotbah saya tentang dosa kebohongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, soal sepele biasa berbohong, soal serius pun menjadi terbiasa berbohong. Kita harus terus melatih diri kita agar mampu hidup tidak menuruti keinginan daging, tetapi benar-benar hidup menurut keinginan dan kesukaan roh. Kenapa demikian? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita terus kompromi memberi kelonggaran untuk memenuhi keinginan daging, kita akan mati. Sekali lagi, jika kita terus kompromi memberi kelonggaran atau toleransi untuk memenuhi atau memuaskan keinginan daging, maka kita akan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan penting untuk kita pikirkan, renungkan secara serius pada kesempatan ini. Kita hidup oleh keinginan daging atau oleh keinginan roh? Kita sendiri yang lebih tahu kondisi dan keadaan kita. Yesus pernah berkata di dalam Matius 16 ayat yang ke-24, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri artinya berkata tidak kepada kesukaan, kesenangan yang berdosa dalam diri kita. Tidak mungkin seseorang akan masuk dalam kategori menyangkal diri kalau dia mengikuti dan menuruti segala keinginan dagingnya. Kita harus belajar untuk memikul salib. Salib di situ berbicara tentang penderitaan. Bahkan seringkali Bapak Ibu Saudara, oleh karena terikat terbelenggunya seseorang dengan keinginan daging, ketika ingin melepaskan keinginan daging tersebut. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, jangan ragu-ragu bertindak untuk memutuskan hubungan dengan keinginan daging. Keinginan yang berdosa, atau dosa yang acap kali memimpin, mengendalikan, menguasai, memperbudak, membelenggu hidup kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang semakin disempurnakan. Relakanlah diri kita untuk mengikuti keinginan dan suara Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan satu ilustrasi. Bagaimana sih supaya keinginan roh menang dan keinginan daging kalah? Di Eskimo, ada seorang bapak yang memiliki 2 ekor anjing, dilahirkan dari induk yang satu. Dalam waktu yang hanya beberapa menit perbedaan lahirnya. Satu berwarna putih, dan satu lagi berwarna hitam. Saya tidak sedang mengajarkan hal seperti itu kepada Bapak Ibu Saudara. Ternyata bapak ini suka bertanding kepada desa yang ada di sebelahnya. Jadi dia ada di desa tertentu, dan dia suka membawa kedua ekor anjingnya ini kepada desa sebelah. Dan dia selalu menang ketika bertanding. Dia berkata begini kepada desa yang ada di sebelah, bapak-bapak sekalian yang ada di sini, ayo kita bertanding. Coba pilih anjing mana yang akan menang ketika kita adu. Maka orang-orang di kampung itu pun punya pemikiran. Maka orang-orang di desa itu pun punya pemikiran. Biasanya yang hitam, yang lebih kuat, kokoh, tegar. Mereka pun sepakat memilih anjing yang hitam. Dan si bapak ini sudah tahu pola pikir orang desa itu. Maka akhirnya Bapak Saudara, setelah diadu ini anjing berantem, maka yang menang adalah anjing putih. Akhirnya si bapak ini pun menang. 1 minggu berikutnya, dia datang lagi ke desa yang sama tadi. Dan dia kembali menantang orang-orang di sana. Bapak-bapak sekalian, ini anjing yang sama yang saya bawa 1 minggu lalu ke tempat ini. Saya mau tanya, kita bertanding lagi. Anjing mana yang menang? Nah, orang-orang di desa itu
punya pemikiran, waduh kemarin anjing putih yang menang. Maka sekarang kita pilih sepakat anjing putih. Dan Bapak ini pun memilih anjing hitam. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Setelah ini anjing sudah diadu, maka yang menang adalah anjing hitam. Kalau yang pertama tadi, anjing putih yang menang, dipilih orang desa itu anjing hitam. Tapi setelah 1 minggu berlalu, karena mereka berpikir bahwa anjing putih di minggu lalu yang menang, mereka memilih anjing putih. Ternyata yang menang adalah anjing hitam. Di minggu pertama diadu, anjing hitam yang menang. Di minggu kedua, anjing yang sama yang diadu, yang hitam yang menang. Di minggu pertama yang diadu, di minggu pertama anjing ini diadu, yang menang adalah warna putih. Di minggu kedua, anjing yang sama diadu, yang menang adalah anjing hitam. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa ganti-gantian yang menang? Kenapa tidak terus-menerus yang hitam yang menang? Atau yang putih yang menang? Kuncinya hanya satu, Bapak Ibu Saudara. Karena di minggu pertama Bapak ini tidak memberikan makan kepada anjing hitam. Yang diberi makan adalah anjing putih. Sedangkan di minggu yang kedua dia balik. Tidak diberi makan anjing putih, yang diberi makan adalah anjing hitam. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita ini dalam menjalani kehidupan bisa seringkali dua hal ini berganti-gantian menang dalam hidup kita? Keinginan daging dan keinginan roh. Pertanyaan saya, mana yang lebih dominan sering menang dalam hidup kita? Yang Tuhan kehendaki adalah keinginan roh yang menang. Supaya keinginan roh yang menang, jangan kasih makan keinginan daging. Contoh, seseorang punya kelemahan di dalam penglihatan berkaitan dengan film-film yang tidak pantas. Jangan kasih mata keinginan matanya untuk menonton video-video yang tidak pantas. Itu artinya kita tidak memberi makan. Kita ingin lepas daripada kebiasaan-kebiasaan untuk menonton sesuatu yang tidak pantas. Tapi kita membuka mata kita, membuka hati kita, membuka hidup kita kepada hal-hal yang tidak pantas. Saya kasih tahu, tidak akan mungkin pernah menang. Karena dikasih makan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya, memberikan makan kepada Roh Kudus, memberikan makan kepada roh kita. Apa makanan rohani kita? Yesus berkata ketika dicoba iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Isilah hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Simpanlah hati kita. Simpanlah di hati kita kebenaran firman Tuhan. Bukankah kita Mazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, Tauratmu, firmanmu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya sebelum mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, apa yang kita kasih makan dalam hidup kita? Apa yang kita kasih makan dalam hidup kita? Kalau keinginan daging kita kasih makan, maka kita akan kalah terus dalam hidup. Tapi kalau keinginan roh yang kita kasih makan sampai kenyang, maka kita akan menang di dalam mengalahkan keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat semakin meneguhkan, mencerahkan, bahkan menguatkan, serta menyempurnakan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.